Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita duduk di sini. Tentunya kurang lebih kita akan menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan tentang akuntansi ya. Ya gak Bang Ardi? Ya. Sebenarnya sih kita lebih tepatnya nih karena ada tugas dosen sih. Tapi nggak apa-apa lah. Berhubung tugasnya juga ini menarik sebetulnya ya. Kenapa kita disuruh belajar akuntansi? Kita suruh ngitung apa ya, Gus? Harga pokok produksi. Wow, harga pokok produksi itu apa? Nah, kita harus tahu nih di dunia usaha yang sesungguhnya itu sebenarnya itu gimana sih? Nah, itu penting. Oleh sebab itu kita disuruh buat podcast ini atau materi lah ya. Mungkin langsung aja ke Pak Bagus nih ya. Karena dia ini sebenarnya selain mahasiswa juga nih pelaku usaha juga nih. Nah, mungkin ada sedikit pengalaman nih dari Pak Bagus nih. Oke, terkait kita langsung masuk pada pembahasan ya. Jangan terlalu lama lah, kita langsung aja kepada pembahasan intinya nih. Ya teman-teman semua, kita di sini bukan untuk mengajari teman-teman semua. Kita di sini untuk berbagi pengalaman tersendiri dalam ilmu pengetahuan tentang akuntansi ya. Jadi kali ini kita akan membahas HPP produksi. Oke Bang Ardi, yang setahu lu HPP produksi itu berkaitan tentang apa sih kira-kira? Iya. Kembali lagi ya Pak Bagus ya. HPP produksi ya mungkin itu kayak semacam komponen ya. HPP kan harga pokok produksi ya, dimana kalau sebelum kita memulai usaha kita harus tahu dulu nih ya kan, modal kita lah, bahasa awam itu modal kita untuk melakukan usaha itu berapa sebelum kita jual. Itu sederhananya sih kayak gitu sih, awamnya sih kayak gitu yang saya tahu. Mungkin dari versi Pak Bagus sendiri gimana nih? Oke. Mengenai HPP itu ya, kira-kira itu adalah sesuatu hal perhitungan yang sangat penting sekali bagi kita pelaku usaha ya, untuk menentukan di mana nilai jual kita kepada masyarakat ya. Kalau nggak, tanpa ada perhitungan seperti itu, kita tidak tahu harga jual kita berapa, terus keuntungan yang kita dapat itu seperti apa kalau tidak mengetahui HPP produksi ya. Penting sekali teman-teman semua, itu HPP produksi itu berkaitan tentang nilai margin kita seberapa yang dihasilkan nanti. Seperti itu sih singkatnya ya. Betul sekali ya Pak Bagus. Mungkin kalau dari literasi yang kita pelajari ya secara detail sih, mungkin HPP produksi itu ya harga pokok ya, harga singkatan itu kan HPP ya, jelas kan, harga pokok produksi kan ya. Itu meliputi ada 3 komponen utama sebetulnya yang kita pernah pelajari ya Pak Bagus. Pertama yaitu biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja langsung, dan yang terakhir ada biaya overhead. Nah ini mungkin orang awam tuh bingung apa sih biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Nah biaya overhead itu seperti apa sih? Nah mungkin yang saya ketahui itu kayak semacam listrik, biaya air, atau penyusutan mesin. Nah itu juga harus dimasukkan tuh Pak ke dalam HPP produksi. Nah ketiga biaya ini biasanya digabungkan untuk mengetahui seberapa biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu produk. Nah, jadi sebelum produk itu kita jual ke customer, kita harus menghitung dulu nih modal kita berapa sih. Nah, jangan sampai kita usaha ini rugi nih Pak Bagus. Ini HPP produksi ya. Langsung aja pada ke studi kasus yang kemarin-kemarin kita bahas nih. Tapi kali ini bahas lagi di depan kamera nih. Ya langsung kita live ya di YouTube. Jangan lupa nonton. Oke. Ya, kita masih pemula, kita sedikit ya agak-agak bercanda tapi serius sedikit ya. Oke, langsung aja kepada studi kasus yang kita udah telusuri di lapangan ya, mengenai Jelaskan saya karena Pak Bagus nih selain mahasiswa juga pelaku usaha juga nih. Oke. Silakan Pak Bagus. Oh, secara detail lah gue disuruh jelasin nih teman-teman. Oke. Langsung aja gambaran umumnya aja lah. Ya, secara gambarannya ya, kita langsung pada berkaitan tentang studi kasus yang kita telusuri mengenai kedai kopi sewaktu-waktu ya. Di situ kita udah wawancarai ownernya mengenai tentang berkaitan tentang biaya-biaya
Lalu kita simpulkan mengenai proses perhitungan HPP seperti apa ya. Jadi kita perhitungkan di sini ya, teman-teman semua. Kita lihat di slide pertama, harga pokok produksi apa aja sih kira-kira yang akan tersediakan di poin-poin pertama. Pertama, persediaan bahan baku awal nih teman-teman semua. Jangan lupa ya, kita harus mengetahui persediaan baku awal yang kita perlukan untuk proses produksi satu barang ataupun berapa unit barang. Kita perlu tahu berapa biaya produksi awalnya. Lalu kedua, pembelian bahan baku nih teman-teman. Ini penting sekali nih. Buat teman-teman semua pasti penting dan wajib banget untuk membeli bahan baku, karena tidak ada bahan baku dan tentunya juga nggak bisa berjualan juga ya. Karena bahan baku itu suatu poin pertama untuk menghasilkan suatu produk. Ya, misalkan di sini adalah kopi. Pembelian bahan baku belanja kopi. Di sini kita akumulasi secara per bulan ya. Lalu di sini di bawahnya lagi ada ongkos pembelian selama 1 bulan. Cara perhitungannya, persediaan bahan baku awal tuh di sebelah kanan tuh paling pojok. Misalkan contoh 540.000. Lalu pembelian bahan baku kayak belanja kopi, biji-biji kopi ya, itu bahan baku mentah yang diproduksi di kedai-kedai kopi ya, itu bahan baku mentah. Pembelian baku awal yang pertama ya, itu biji kopi ya, di antara lain yang udah kita sebutkan sebelumnya, kisaran 20 juta. Lanjut tidak lebih ya, di setiap pembelian baku pasti ada hal-hal yang menunjang untuk melakukan proses pembelian tersebut, yaitu ongkos. Tentunya nih teman-teman semua sebagai owner pasti memperhitungkan ongkos ya, ongkos pembelian setiap harinya berapa, lalu diakumulasiin secara per bulannya berapa. Kita akumulasiin secara per bulannya kisaran 800.000. Nah, oke, langsung kita tambahin antara belanja kopi per bulan ditambah ongkos pembelian, lalu dijumlahkan 20.800.000 masuk ke pembelian bahan baku net. Di situ lalu kita jumlahkan antara persediaan baku awal ditambah pembelian bahan baku net sama dengan bahan baku tersedia untuk dipakai. Totalnya kisaran 21.340.000. Nah, dan di situ juga tidak lebih ya, ataupun tidak stop untuk perhitungan tersebut. Lalu kita lanjut kepada biaya tenaga kerja langsung. Dan di sini kita akumulasi secara per bulan. Nah, yang pertama biaya gaji 3 karyawan. Contohnya seperti itu ya, yang udah kita wawancari ownernya. Data yang kita dapetin, kisaran barista ada 3. Kita akumulasi aja secara 3 karyawan tersebut, misalkan 2 juta rupiah dikali 3 karyawan sama dengan 6 juta. Nah, di situ biaya tenaga kerja udah terlihat biayanya seperti apa. Lalu kita menjumlahkan juga biaya overhead produksi apa aja yang diinput terhadap produk yang kita ciptakan. Pertama, bahan baku tidak langsung berbulan. Nih, contoh bahan baku tidak langsung secara per bulan itu diantara lainnya adalah susu, air, gula, dan gelas cup. Ini biaya bahan baku tidak langsung ya, seperti hal yang menunjang biaya produksi langsung ya. Karena setiap bahan mentahnya udah jadi, pasti ada hal-hal yang menunjang untuk proses produksi itu terjadi. Di antara lain adalah bahan baku tidak langsung. Lalu misalkan kisaran harga 10 juta per bulannya. Lalu di bawahnya lagi itu ada tenaga kerja tidak langsung 6 juta. Seperti biaya gaji karyawan itu yang tidak langsung itu seperti waiters ya, yang membantu barista dalam proses produksi kopi. Pengantaran kopi kepada customer ya. Lalu di bawahnya lagi adalah BOP lain-lain. Ini diakumulasi secara per bulan. 1.552.000. BOP lain-lain seperti listrik, iuran sampah ya. Pasti itu ada teman-teman semua. Di setiap personal produksi ya. Itu ada di setiap UMKM pasti ada yang namanya iuran listrik, iuran sampah, wajib dibayar setiap per bulannya. Lalu kita udah mengetahui biaya tenaga kerja, terus biaya overhead produksi, lalu kita udah mengetahui tahap awalnya mengenai bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Lalu kita jumlahkan ya, bahan baku tersedia untuk dipakai di antara lainnya 21.340.000. Lalu biaya tenaga kerja langsung kisaran 6 juta, itu ada 3 karyawan. Lalu biaya overhead pabrik jumlahnya kisaran 17.552.000, dan di situ kita jumlahkan sama dengan
Total biaya produksi usaha per bulan 44.892.000. Itu sebagai contoh ya teman-teman. Cara perhitungan HPP produksi yang kita ingin tahu. Ini kan kisarannya per bulan. Lalu kita lanjut pada perhitungan selanjutnya ya, untuk mengetahui biaya HPP per unitnya nih. Tentang kopi yang dihasilkan per unitnya seperti apa. Cara perhitungannya, total biaya produksi dibagi item yang terjual selama 1 bulan. Di antara contohnya yang kita udah akumulasi jumlahkan, total biaya produksinya 44.892.000 dibagi item yang terjual yang kita udah ketahui datanya 2.400 item sama dengan 18.705 per item. Itu HPP produksi per cupnya ya teman-teman semua. Kita udah mengetahui tentang HPP per bulannya, lalu kita udah mengetahui tentang HPP per cupnya. Di situ kita udah mengetahui harga jualnya. Harga jual yang dia di kisaran yang dia jual itu 25.000. Lalu berapa untung yang didapatkan ownernya? Kalau di harga HPP-nya aja 18.705. Lalu kita hitung berapa jumlah keuntungan per unitnya. Di antaranya rumusnya, harga jual diambil harga pokok produksi. Harga jualnya misalkan per cupnya 25.000, diambil yang tadi kita udah hitung ya tentang HPP per unitnya 18.705 per item sama dengan 6.295. Nah, ini hasil di mana kita mendapatkan keuntungan ketika kita jual per cupnya 25.000. Keuntungan yang kita peroleh secara bersihnya tuh kisaran 6.295 per item. Seperti itu Bang Ardi, cara perhitungan HPP yang simple ya. Bisa dipahami pasti ya untuk teman-teman semua. Wah, panjang dan lebar ya penjelasannya Pak Bagus. Mungkin sekilas sih ya yang biasa ngitung sih simple nih Pak Bagus. Simple pasti. Aduh, tapi bagi mungkin masyarakat luas atau teman-teman yang mungkin baru memulai usaha nih agak sedikit perlu ya pengertian atau pembelajaran. Dia harus agak sabar nih Pak Bagus. Mungkin sederhananya sih gini ya teman-teman ya, yang tadi Pak Bagus paparkan dan jabarkan itu secara detail dan lengkap banget tuh. Secara perhitungan. Nah, sederhananya sih sebetulnya kalau boleh saya tarik kesimpulan sih ya kita itu kayak contoh nih mau membuat usaha sebuah es lah gitulah. Nah, modalnya nih 500.000 nih di awal nih ya kan. Nggak, dalam 1 hari itu ternyata kita mendapatkan 800.000. Nah, ketika kita melihat dah modal 500 ternyata dapatnya 800. Nah, itu kita jangan berpikir untung dulu nih ternyata kalau dari penjelasan Pak Bagus. Kenapa? Karena boleh jadi kita belum menghitung biaya-biaya yang lain yang tadi Pak Bagus sebutkan tuh. Ada biaya overheadnya, ada biaya bahan baku, ada listriknya, ada sewa gajinya. Nah, itu kan biasanya belum dihitung tuh. Kalau orang awam kan mungkin kayak kita nih, gua modal 500.000 ya, dapat 800.000. Wah, untung nih gitu kan. Ternyata dengan betul secara gampangnya itu modal 500 dapat 800 kan untung 300 tuh. Itu sederhananya gitu kan. Ternyata dalam konteks pembelajaran nggak sesederhana itu ya Pak Bagus ya. Jadi kita harus hitung juga nih, ada biaya overhead kayak ada biaya listrik, itu harus kita hitung ya. Biaya sewa, dan ternyata kalau kita detailkan lagi yang Pak Bagus bilang tadi, mungkin dari 800 itu kita nggak untung 300 ya. Bisa jadi untungnya 100, bisa jadi untungnya 150, bahkan bisa jadi kita sebetulnya nggak untung nih Pak Bagus. Pas-pasan ya. Itu tadi. Nah, jadi oke, jadi kawan-kawan di sini Itu harus ada. betul. Jadi kawan-kawan di sini pentingnya kita mempelajari apa itu yang tadi Pak Bagus bilang tuh. Konsep biaya, apa tuh biaya produksi, arus biaya, komponen HPP, ya sederhananya sih seperti itu. Jadi belajar akuntansi itu bukan hanya untuk ini ya Pak Bos, calon akuntan ya, ternyata kayak buat
orang lain yang buat untuk yang sederhananya ini nih kayak kita nih mau buat usaha nih ya. Iya. Yang sederhana aja tuh kayak bikin SOP itu perlu ya. Perlu itu. Perlu ya Pak Bagus ya. Bukan hanya untuk konsultan aja. Iya, bukan untuk Kita yang perlu perusahaan-perusahaan belajar besar ya Pak Bagus ya. Enggak. Yang kecil pun ya. Kecil juga Kita pasti perlu ya. hitungan. Oke. Simpel itulah. Jadi ya sebagai penutup nih kalau dari saya sih ya oke. Jadi suatu saat ya kita ingin membuka usaha ingat ya. Jangan hanya fokus pada banyaknya uang yang masuk, pastikan juga semua biaya itu harus tercatat ya. Betul. Kalau kita hanya selintas masuk modal 500, masuk 800 ya sekilas untung, tapi kita nggak mencatat hal-hal yang tadi Pak Bagus sebutkan. Boleh Iya. jadi itu bukan untung ya, malah buntung ya. Oke, balik modal doang ya. Aduh sayang ya. Putarnya gitu aja. Putar gitu aja. Oke, Kayak Pak main-main Bagus ya. jualan tadi. Oke lah di situ maka Profit. pentingnya ya kawan-kawan ya belajar akuntansi ya. Oke, dari saya sih sekian ya Pak Buk ya. Iya. Terima Dan juga kasih. sekian. Udah Terima simpel, kasih teman. ya. Teman-teman pasti bisa menjelaskan. Coba Bagus penutup dari Pak Bagus gimana? Oke. Penutup dari saya closing statement ya. Nih untuk para teman-teman semua yang ingin berjualan ataupun berbisnis ya, jangan lupa untuk mempelajari hal itu tuh, perhitungan HPP produksi. Agar apa? Ketika udah mengetahui tentang akumulasi perhitungan itu, kita udah tahu jangka panjang yang kita hasilkan profit itu berapa. Jadi nggak serta merta kita jualan habis jualan, tapi gak ada perhitungannya, itu sama aja kita apa ya, jong hasilnya ntar yang ada semeraut, tiba-tiba ada biaya lain, aduh nombok, tahu-tahu ngutang, habis itu bangkrut deh karena nggak ada perhitungan akumulasi yang pas dan tepat. Makanya penting banget pelajari HPP produksi untuk sebelum berjualan. Nah itu aja tuh teman-teman closing statement dari kita. Oke, sekian teman-teman dimanapun berada, mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Iya. Kami memaklumi. Mohon like dan subscribe nih ya mungkin ya Pak Bagus ya, di channel YouTube-nya Pak Bagus nih. Oke. Terima kasih. Cukup sekian. Sampai bertemu di sesi-sesi selanjutnya dalam materi selanjutnya. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.